Adapun kelebihan dari budidaya buah alpukat ini, yang pertama yaitu nilai gizi yang tinggi. Nah, di sini sahabat-sahabat sekalian, alpukat mengandung nutrisi yang tinggi termasuk lemak sehat, serat, dan berbagai vitamin dan mineral. Ini membuatnya menjadi buah yang bergizi baik untuk kesehatan. Kelebihan yang kedua yaitu pasar yang berkembang. Nah, di sini sahabat-sahabat sekalian, permintaan akan alpukat terus meningkat di pasar global karena kesadaran akan manfaat kesehatannya. Hal ini dapat memberi peluang bisnis yang baik bagi para petani alpukat. Yang ketiga yaitu pertumbuhan tanaman yang cepat. Nah, sahabat-sahabat sekalian, alpukat dapat tumbuh dengan relatif cepat, terutama dalam kondisi iklim yang sesuai. Tanaman yang sudah dewasa dapat memberikan hasil dalam beberapa tahun, rata-rata 2,5 tahun sampai dengan 3 tahun. Banyak buah alpukat sudah berbuah. Yang keempat yaitu varietas yang beragam. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ada berbagai jenis varietas alpukat dengan rasa, ukuran, dan warna yang berbeda. Ini memberikan fleksibilitas kepada kita pembudidaya atau petani untuk memilih varietas yang sesuai dengan kondisi tumbuh di wilayah kita tinggal atau di tempat kita mau membudidayakan alpukat ini. Kelebihan yang kelima yaitu keberlanjutan pertanian. Nah, artinya di sini sahabat-sahabat sekalian, budidaya alpukat dapat kita integrasikan dalam sistem pertanian yang berkelanjutan, termasuk pola tanam agroforestry yang dapat membantu dalam pelestarian tanah dan air. Namun, ada juga beberapa tantangan dalam budidaya alpukat ini, sahabat-sahabat pecinta buah-buahan sekalian. Yang pertama yaitu kebutuhan iklim tertentu. Nah, alpukat tumbuh baik ternyata di daerah dengan iklim tropis hingga subtropis. Keberhasilan budidaya sangat tergantung pada kondisi iklim yang tepat, seperti suhu dan curah hujan. Tantangan yang kedua yaitu perawatan yang intensif. Nah, ternyata tanaman alpukat memerlukan perawatan yang tergolong intensif, termasuk pemangkasan, pemupukan, dan pengelolaan penyakit dan hama untuk memastikan pertumbuhan dan hasil yang optimal. Tantangan yang ketiga, rentan terhadap penyakit dan hama. Sahabat-sahabat pecinta tanaman buah sekalian, alpukat dapat rentan terhadap beberapa penyakit dan hama seperti antraknosa, kudis, dan kutu daun. Pengelolaan yang baik diperlukan untuk melindungi tanaman dari kerugian yang disebabkan oleh investasi tersebut. Yang keempat yaitu waktu produksi yang lama. Pohon alpukat memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai produksi yang signifikan. Ini dapat menjadi tantangan bagi kita pembudidaya yang membutuhkan pengembalian investasi yang seharusnya sangat cepat. Namun, kalau kita memang jeli untuk memilih varietas yang unggul, hal ini sedikit bisa teratasi, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang kelima yaitu pasar yang bersifat musiman. Nah, di sini pasar alpukat dapat bersifat musiman tergantung pada siklus panen. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas pendapatan kita petani jika tidak ada strategi pemasaran yang baik. Namun, beberapa jenis alpukat tertentu ada juga yang tergolong berbuah sepanjang musim, sahabat-sahabat sekalian. Mengapa? Karena
ada yang berbuah sampai 3 kali dalam 1 tahun. Nah, di sini kita dituntut untuk jeli untuk memilih varietas alpukat yang sesuai dengan kebutuhan kita atau yang kita inginkan. Nah, ada alpukat yang berbuah sampai 3 kali dalam 1 tahun. Namun ada juga alpukat yang berbuahnya hanya sekali dalam 1 tahun. Namun ukuran alpukatnya juga harus kita perhatikan. Nah, artinya di sini bukan berarti kalau dia berbuah 3 kali dalam 1 tahun otomatis langsung unggul dibandingkan dengan yang berbuah hanya sekali dalam 1 tahun. Akan juga tentu dipengaruhi oleh ukuran dari buah alpukat yang kita panen tersebut. Selain dari ukuran buahnya, kita juga harus memperhatikan harga di pasaran, sahabat-sahabat pecinta buah sekalian. Mengapa? Karena dari berbagai jenis alpukat ini, selain dari ukurannya yang berbeda, rasanya juga berbeda dan tentu akan berpengaruh dengan ke harga di pasaran. Nah, beberapa jenis alpukat tertentu ada yang harganya sangat tinggi, namun beberapa alpukat ada yang harganya tidak terlampau tinggi, akan tetapi bisa ditutupi dari ukuran alpukatnya yang besar atau bahkan masa panennya yang bisa sampai 3 kali dalam 1 tahun. Jadi disinilah kita harus mempertimbangkannya secara matang dari kelebihan-kelebihan dari masing-masing varietas alpukat ini, sahabat-sahabat sekalian. Setelah kita menentukan jenis-jenis alpukat yang sangat baik untuk kita budidayakan di lokasi yang kita pilih, kita juga harus memperhatikan dari segi rasanya, ukurannya, dan masa berbuahnya, sehingga dalam budidaya alpukat ini kita bisa memaksimalkan dari lahan yang kita miliki. Nah, sahabat-sahabat sekalian, untuk selalu mendapatkan video-video terbaru, mohon jangan sungkan untuk mensubscribe dari channel YouTube kita ini.